di tengah musim dingin Jepang yang beku. 47 pria berpakaian hitam berdiri diam dalam sunyi. Mereka bukan sekadar samurai. Mereka adalah ronin, samurai tanpa tuan. Namun malam itu mereka akan mengukir sejarah. Semua bermula dari istana Edo. Ketika Asano Naganori, seorang daimyo muda, dipermalukan oleh pejabat korup bernama Kira Yoshinaka. Saat Asano menyerang Kira dalam amarah, ia dihukum mati dengan cara seppuku. Kira bebas, sementara 47 samurai Asano kehilangan tuan, kehormatan, dan arah hidup mereka. Namun mereka tidak menyerah. Dipimpin oleh Oishi Kuranosuke, mereka memulai misi diam-diam untuk membalas kematian tuan mereka. Mereka menyamar sebagai orang biasa, buruh, pedagang, bahkan pemabuk. Mereka hidup dalam bayang-bayang selama hampir 2 tahun, menunggu saat yang tepat. Kira mengira mereka telah menyerah, tapi diam-diam, mereka mempersiapkan serangan terakhir. Dengan kesabaran seorang samurai sejati, malam itu akhirnya tiba. Dengan strategi yang matang, 47 ronin menyerbu kediaman Kira. Perlawanan sengit terjadi, namun tekad mereka tak goyah. Setelah menembus pertahanan, mereka menemukan Kira bersembunyi. Dengan hormat, mereka memberinya kesempatan untuk mati secara terhormat. Tapi Kira menolak. Maka mereka melakukan tugas itu sendiri dan mengakhiri hidup sang pengkhianat. Setelah itu mereka tidak lari. Mereka berjalan menuju makam Asano, meletakkan kepala Kira di sana. Tanda bahwa kehormatan telah ditebus. Rakyat Jepang terkejut. Bahkan para pejabat bingung. Di satu sisi mereka melanggar hukum. Di sisi lain tindakan mereka mencerminkan nilai samurai sejati. Setia, sabar, dan berani. Akhirnya pemerintah memutuskan bahwa para ronin harus dihukum, namun mereka diberikan kehormatan tertinggi. Mati dengan seppuku, bukan digantung. Sebuah kematian terhormat untuk sebuah tindakan agung. Kini makam ke-47 ronin berdiri, berdampingan di kuil Sengakuji, Tokyo. Orang-orang dari seluruh dunia datang untuk memberi penghormatan. Kisah mereka diangkat ke dalam puisi, teater kabuki, hingga film modern. Tapi di balik dramanya, tersimpan pelajaran abadi, bahwa kehormatan bukanlah sesuatu yang bisa dirampas begitu saja. Ia harus diperjuangkan, bahkan hingga titik darah terakhir. 47 ronin bukan hanya cerita balas dendam. Mereka adalah simbol dari kesetiaan mutlak, pengorbanan pribadi, dan keberanian menghadapi konsekuensi. Di dunia yang semakin kehilangan makna nilai-nilai luhur, kisah mereka hadir sebagai pengingat bahwa dalam diam kita bisa menemukan kekuatan. Bahwa tindakan mulia tidak selalu terlihat terang, tapi tetap bersinar dalam sejarah. Mereka telah pergi, namun jiwa mereka masih hidup dalam semangat bangsa Jepang. Dan dalam hati mereka yang menghargai, kehormatan di atas segalanya. Bagi kita hari ini, di dunia yang berubah cepat dan sering mengabaikan nilai, kisah ini menjadi pengingat bahwa keberanian berarti tetap setia pada nilai, meski berada dalam kegelapan. Bahwa pengorbanan bukan sekadar pertumpahan darah, tapi kebaktian kepada kebenaran. Bahwa kehormatan bukan hadiah, melainkan tanggung jawab yang harus dijaga hingga akhir. 47 ronin telah tiada secara fisik, tetapi jiwa mereka tetap hidup. Dalam pepohonan sakura di senja Tokyo, dalam nama-nama yang terukir di batu, dalam bisikan doa dari jutaan jiwa, yang menghargai kebesaran hati dan kejujuran moral. Dan sepanjang kita berani menjaga kehormatan, mereka akan selalu berjalan bersama kita, sebagai pelajaran abadi, sebagai inspirasi tanpa batas. Sebagai api yang tidak pernah padam. Legenda itu mengajarkan kita pelajaran abadi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu mau request tokoh yang ingin diceritakan, silakan bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa bantu subscribe dan like channel ini ya, agar channel ini makin berkembang